Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita dapat bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir berjamaah di rumah masing-masing. Semoga ibadah saum kita di sepertiga yang pertama ini senantiasa diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dalam kultum tarawih insyaallah kita akan sama-sama memahami serta mentadabburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun, yaitu surat yang ke-23 yang terdapat dalam juz yang ke-18, menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang beriman yang menjadi pewaris surga Firdaus. Sekali lagi, judul kultum tarawih malam hari ini adalah karakteristik orang yang beriman sebagai pewaris surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat yang ke-11 Allah menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang yang beriman yang kelak akan menjadi pewaris dari surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman yang menjadi pewaris surga Firdaus. Namun apakah kiranya usaha yang bisa kita lakukan untuk menggapai yaitu surga Firdaus? Allah sudah sampaikan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mu'minun tadi. Yang pertama, qad aflahal mu'minun, kata Allah. Ai faza wa sa'idu al-mu'minun alladzina yusaddiquna Allah wa rasulahu. Sungguh sangat beruntung dan bergembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, ya, dan kepada rukun iman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, orang-orang yang beriman yang menjadi pewaris surga Firdaus memiliki karakteristik
yaitu ciri-ciri di antara yang pertama sebagaimana disampaikan dalam ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang beriman yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Khusyuk itu salah satu tingkatan yang tentunya ingin dicapai oleh setiap orang yang beriman dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu dalam ibadah salatnya. Namun ternyata untuk menggapai kekhusyuan tidaklah mudah. Tidaklah seperti membolak-balikan telapak tangan kita. Karena apa? Karena syaitan akan terus yuwaswisu fi sudurin nas, akan terus membisikkan dalam dada manusia agar supaya kita tidak khusyuk dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis atau syaitan pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika iblis diusir dari surga, diusir dari tempat yang serba kenikmatan ada di sana, diusir karena kesombongannya, tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Yaitu agar supaya iblis serta malaikat bersujud di hadapan Adam alaihissalam, namun iblis menolaknya dengan mengatakan, qala ana khairum minhu, ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itulah asal mula kenapa iblis yang tadinya sudah berada di tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya diturunkan oleh Allah ke bumi yang fana ini dan dijanjikan oleh Allah hingga yaumul qiyamah akan masuk ke dalam neraka. Namun iblis kemudian meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan, yaitu untuk mengganggu, menggoda manusia serta menjerumuskan manusia ke dalam neraka agar menjadi temannya kelak nanti di yaumil akhir. Dan iblis akan berusaha dari jalan depan, dari jalan belakang, dari jalan samping kanan maupun samping kiri, iblis akan berusaha yang membisikkan dalam dada manusia agar melanggar perintah-perintah Allah. Itulah janji iblis. Bahkan dalam sholat pun pasti ada saja sesuatu yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita, baik itu yang sifatnya duniawiyah ataupun yang lain sebagainya, sehingga membuat kita tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian bagaimana cara kita menggapai kekhusyuan dalam sholat kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan agar supaya kita dapat menggapai kekhusyuan dalam sholat kita. Diawali yang pertama sebelum kita sholat, yaitu bersuci. Yang mana dalam bersuci, ya, kita melakukan yang namanya wudu ataupun tayamum. Rasulullah bersabda, asbigul wudu, sempurnakanlah wudumu. Jadi sebelum kita sholat, kita diperintahkan Rasulullah agar supaya menyempurnakan wudu kita. Apa maksudnya? Sempurnakan rukun-rukun ataupun sunnah-sunnah dalam berwudu, supaya ya ketika kita sholat, kita sudah yakin bahwasanya wudu kita sudah sempurna. Kita basuh tangan kita dari ujung sampai ke siku, kita pastikan ya sudah terbasuh sampai siku atau lebihkan sedikit, sehingga ketika kita sholat, ketika Allahu Akbar, pas memegang siku kita merasa ini sudah basah, berarti sudah sempurna air mengalir ke anggota wudu kita. Ya. Jadi yang pertama sebelum sholat kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu kita. Kemudian yang kedua yaitu perbaharui niat kita. Niat kita melaksanakan sholat adalah ta'abbudan wa taqarruban ilallah, sebagai penghambaan diri kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pastikan niat kita. Makanya kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun niat itu tempatnya di dalam hati, an-niyatu fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati, namun kita dianjurkan untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Makanya kenapa ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita dianjurkan, walaupun tidak diwajibkan, dianjurkan bagi orang-orang yang tidak yakin dengan niat sholatnya untuk melafadzkan niatnya, ya, untuk melafadzkan niatnya. Usalli rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala adalah untuk memperbaharui niatnya, walaupun kita tahu saat itu kita ya akan melaksanakan sholat sunnah tarawih, ya. Kenapa? Ya bisa saja syaitan kemudian ya menggoda kita, membisikkan dalam dada kita, kemudian terjadi kesalahan. Niatnya ingin sholat tarawih, kemudian nyangkut ke sholat witir. Ya, terkadang ada yang seperti itu. Oleh karena itu, ya kalau kita belum mantap, ya maka boleh kita melafadzkan niat kita. Yang penting tidak menyulitkan, ya, ketika kita akan melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar sholat kita khusyuk, ya, maka minimalisir yang namanya pergerakan yang dilakukan oleh ya anggota tubuh kita di luar gerakan sholat. Di dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasanya asbabun nuzul turunnya surat Al-Mu'minun, tepatnya ayat yang kedua, yaitu alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rafi'an basarahu ila sama. Ketika beliau melaksanakan sholat, beliau pernah memandangkan pandangannya atau mengarahkan pandangannya ila samai, ke atas langit, ya. Kalau kita sekarang ya nengok ke atas mungkin tidak langsung ke langit, tapi ke atap, ya, atau ke plafon ataupun sesuatu yang ada di depan kita. Kalau Rasulullah dulu sholatnya ya walaupun di rumah, ya rumahnya atapnya langsung langit, bukan sunda plafon, ya, bukan gipsum, tapi langsunglah langit. Ketika Nabi sholat dan menghadapkan pandangannya ke atas langit, falamma nazalat, ketika turun ayat ini, roma bibasarihi nahwa masjidihi, kemudian Rasulullah SAW ya mengarahkan pandangannya yaitu ke tempat sujudnya, ya. Jadi agar supaya kita meraih kekhusyuan dalam sholat, usahakan pandangan kita jangan kemana-mana. Di dalam kitab fikih dijelaskan makruh hukumnya ketika kita sholat mengarahkan pandangan ke atas, ya, ataupun merem selama sholat, memejamkan mata, itu juga dalam fikih ya hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu, untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat, ya ini bagian dari ikhtiar, arahkan pandangan ke tempat sujud, ya, jangan ke mana-mana. Kemudian juga cara berikutnya untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat, wa annahu ra'a rajulan ya'basu bilihyatihi, dan Rasulullah SAW juga melihat seseorang ketika sholat dia selalu ya'bathu bilihyatihi, yaitu selalu menyela-nyela jenggotnya, memegang-megang jenggotnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Kalau seandainya hati ini khusyuk, maka seluruh anggota tubuh pun ikut khusyuk. Ya, artinya minimalisir pergerakan ya di luar gerakan sholat. Ya, sedikit-sedikit garuk-garuk, ya sedikit-sedikit ya garuk-garuk. Nah, ini kalau bisa dihindari. Ya, di dalam fikih Syafi'i dijelaskan bahwasanya melakukan gerakan lebih dari 3 kali dalam sholat, atau melakukan 3 kali lebih dalam sholat gerakan yang bukan dalam gerakan sholat, itu bisa membatalkan sholat. Itu dalam fikih Imam Syafi'i. Ya, namun dalam fikih madhab yang lain, ya tidak apa-apa indal hajah, kalau memang itu adalah sebuah kebutuhan.
ya yang harus dilakukan, ya. Jadi inda darurah, kalau menurut fikih selain Imam Syafi'i itu masih boleh sebatas kewajaran dia melakukan gerakan yang darurat, ya. Intinya setiap rukun atau pergantian rukun kalau bisa jangan sampai kita melebihi 3 kali pergerakan yang bukan merupakan gerakan sholat. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu sebagaimana sabda Rasulullah tadi, "Law khasha'a qalbu hadza", kalau hati ini khusyuk, la khasha'at jawarihu, maka anggota tubuhnya pun ikut khusyuk. Rawahu Al-Hakim an Abi Hurairah, hadis riwayat Imam Al-Hakim melalui jalur riwayat sahabat Abu Hurairah. Baiklah jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata baru satu ciri orang-orang yang beriman, ya, yang menjadi pewaris surga Firdaus, yaitu salatnya khusyuk, ya, waktunya ya sudah habis, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, ya, di pertemuan kultum tarawih yang berikutnya untuk membahas ciri-ciri atau karakteristik orang beriman yang menjadi pewaris surga Firdaus. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam mengikuti kultum tarawih yang diberikan oleh Masjid At-Taubah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.